perkenalkan nama saya Lydia Maria Magdalena Tambunan. Saya dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan Medan dengan NIM P075241200066. Kali ini saya akan bahas secara singkat mengenai rangkuman 12 materi pada mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan dengan dosen pembimbing Ibu Fitriani, SST Magister Kesehatan. Materi pertama yaitu konsep dasar kehamilan. Yang pertama saya akan bahas tentang pengertian asuhan kehamilan. Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Normalnya adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari HPHT. Yang kedua ada filosofi asuhan kehamilan. Pada prinsipnya, filosofi asuhan kehamilan merujuk pada filosofi bidan, yaitu yang pertama, kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. Yang kedua, setiap perempuan berkepribadian unik dengan memperlakukan klien berbeda-beda. Ketiga, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. Keempat, perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatan. Lalu fokus asuhan kebidanan adalah untuk memberikan upaya preventif dan promotif. Dan yang terakhir, mendukung dan menghargai proses fisiologi, intervensi, dan penggunaan teknologi yang dilakukan. Lalu di sini ada tujuan asuhan yang harus diupayakan oleh bidan melalui asuhan antenatal adalah menurunkan atau mencegah kesakitan dan kematian maternal atau perinatal. Bagian D ada sejarah asuhan kehamilan. Sejarah ini sejalan dengan perkembangan dunia kebidanan secara umum, di mana dunia menyadari bahwa persalinan akan berjalan apabila adanya peningkatan pelayanan antenatal care. Lingkup asuhan kehamilan. Yang pertama, mengumpulkan data. 2. Melaksanakan pemeriksaan fisik. 3. Melakukan penilaian pelvik, ukuran, dan struktur panggul. 4. Menilai keadaan janin, termasuk DJJ, gerakan janin dengan palpasi. 5. Status nutrisi. 6. Kenaikan berat badan si ibu. 7. Memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya. 8. Menjelaskan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. 9. Memberi imunisasi TT. 10. Mengidentifikasi atau mendeteksi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya termasuk rujukan tepat. 11. Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan. 12. Bimbingan kesehatan seperti nutrisi, latihan, keamanan, dan kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Lalu ada standar asuhan kehamilan. Terdapat 6 standar dalam pelayanan antenatal, yaitu yang pertama, standar 3, identifikasi ibu hamil. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Standar 5, palpasi abdominal. Standar 6, pengelolaan anemia pada kehamilan. Standar 7, pengelolaan diri hipertensi pada kehamilan. Standar 8, persiapan persalinan. Lalu ada prinsip pokok asuhan kehamilan. Yang pertama, kehamilan dan kelahiran adalah suatu proses yang normal, alami, dan sehat. Yang kedua, pemberdayaan. Bidan harus meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, ada otonomi. Bidan harus membantu ibu dalam membuat keputusan. Keempat, tidak membahayakan. Bidan yang terampil harus tahu kapan ia harus melakukan sesuatu, dan intervensi yang dilakukan haruslah aman dengan bukti ilmiah. Dan yang kelima adalah tanggung jawab. Akibat yang timbul dan tindakan yang dilakukan adalah tanggung jawab bidan. Lalu ada evidence-based dalam praktik kehamilan. Evidence-based practice adalah praktik berdasarkan penelitian yang terpilih dan terbukti, bermanfaat serta merupakan penerapan sistematik, ilmiah, dan eksplisit dari penelitian terbaik saat ini dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan. Lalu di sini ada tenaga profesional atau penolong yang terampil. Ada bidan, midwives, dokter umum, SPOG atau dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Tipe pelayanan asuhan kebidanan. Tipe pelayanan kebidanan ada 3, yaitu yang pertama, primer. Pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kedua, kolaborasi. Pelayanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama. Dan yang ketiga, ada rujukan. Pelayanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan lebih tinggi. Lalu di sini ada asuhan antenatal yang terfokus. Hasil survei Demokrasi Kesehatan Indonesia tahun 2007 menunjukkan angka tertinggi kematian ibu di Asia Tenggara dengan penyebab utama adalah pendarahan, infeksi, dan eklamsia. Fokus lama antenatal care yaitu yang pertama, mengumpulkan data, kedua, temuan fisik, dan yang ketiga, pengajaran atau pendidikan kesehatan yang ditunjukkan untuk mencegah resiko atau komplikasi. Kemudian diubah menjadi isi refocusing antenatal care. Penolong yang terampil atau terlatih harus sedia untuk yang pertama, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya membuat pencegahan persalinan. Kedua, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadapi komplikasi. Ketiga, melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan RS atau riwayat sektio sesar. Keempat, mendeteksi dan menangani komplikasi. 5. Mendeteksi kehamilan ganda. 6. Memberikan imunisasi tetanus toksoid. Dan yang terakhir, memberikan suplementasi zat besi dan asam folat. Lalu di sini ada peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan. Yang pertama, membantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran dan kedaruratan yang mungkin terjadi. Kedua, mendeteksi dan mengobati komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan. Ketiga, meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta bayi dengan memberikan pendidikan, suplemen, dan imunisasi.
Yang keempat, membantu mempersiapkan ibu untuk menyusu bayi melalui masa nifas yang normal serta menjaga kesehatan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Materi yang kedua ada perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Yang pertama ada sistem reproduksi. Ada vagina dan vulva. Pada trimester 1, pengaruh hormon estrogen, vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah sehingga nampak semakin merah dan kebiruan. Pada trimester 2, karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan terjadi hipervaskularisasi, mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat genitalia membesar. Pada trimester ketiga, dinding vagina mengalami peregangan pada waktu bersalin. Yang kedua ada cervix uteri. Pada trimester 1, penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Trimester kedua, konsistensi cervix lunak dan kelenjar-kelenjar di cervix akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Pada trimester ketiga, terjadi penurunan lebih lanjut dari konstruksi kolagen. Pada uterus, di trimester pertama, pada minggu pertama, uterus masih seperti bentuk aslinya seperti buah avokat. Pada trimester kedua, ukuran uterus 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Pada trimester ketiga, uterus akan membesar dalam rongga pelvis, dan seiring perkembangannya, uterus akan menyentuh dinding-dinding abdomen. Lalu ada ovarium. Pada trimester pertama, masih terdapat corpus luteum graviditatum berdiameter kira-kira 3 cm. Kemudian corpus mengecil setelah plasenta terbentuk. Pada trimester kedua, pada usia 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum graviditatum. Pada trimester ketiga, corpus luteum graviditatum sudah mulai tidak berfungsi karena oleh plasenta yang telah terbentuk. Yang kedua ada sistem payudara. Pada trimester pertama, payudara akan membesar dan tegang, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Pada trimester kedua, putih susu dapat mengeluarkan cairan putih agak jernih disebut kolostrum. Pada trimester ketiga, pertumbuhan kelenjar mamae membuat ukuran payudara semakin meningkat. Yang ketiga ada sistem endokrin. Trimester pertama, perubahan besar yang terpenting terjadi untuk mempertahankan kehamilan. Pada trimester kedua, adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Pada trimester ketiga, kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15 mili pada saat persalinan. Yang keempat ada sistem perkemihan. Pada trimester pertama, pada awal kehamilan, kandung kemih tertekan sehingga sering timbul kencing. Pada trimester kedua, kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang. Pada trimester ketiga, kepala janin mulai turun ke PAP, keluhan sering muncul akan timbul lagi karena kandung kemih akan tertekan kembali. Yang kelima ada sistem pencernaan. Pada trimester pertama, terjadi hipersalivasi, sering terjadi mual dan muntah. Pada trimester kedua, biasanya sering terjadi konstipasi karena pengaruh hormon progesteron yang meningkat. Pada trimester ketiga, sering terjadi perut kembung. Lalu ada sirkulasi darah. Volume darah akan bertambah banyak, kira-kira 25% dengan puncak kehamilan 32 minggu. Materi yang ketiga ada perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan. Yang pertama, perubahan psikologi pada kehamilan trimester pertama. Sering dianggap periode penyesuaian terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Sebagian wanita merasa sedih tentang pernyataan bahwa ia hamil. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, cari kesibukan supaya tidak berpikir stres. Yang kedua, cari dukungan agar ibu tidak kesepian. Dan yang ketiga, memahami situasi yang sedang terjadi itu penting sehingga ibu bisa mengatasinya. Pada trimester kedua disebut sebagai periode pancaran kesehatan karena pada saat ini ibu merasa lebih sehat. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Pada trimester ketiga disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Pada periode ini, wanita mulai menyadari kehadiran bayinya sebagai makhluk terpisah sehingga ibu tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. Materi yang keempat ada konsep dasar persalinan. Yang pertama ada pengertian persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan dari kekuatan ibu sendiri. Bagian B, sebab-sebab mulainya persalinan. Sebab mulainya persalinan belum diketahui dengan jelas. Agaknya, banyak faktor yang memegang peranan dan bekerja sama sehingga terjadi persalinan. Yang pertama, penurunan kadar progesteron. Kedua, teori oksitosin. Ketiga, keregangan otot-otot. Keempat, pengaruh janin. Dan yang kelima, teori prostaglandin. Bagian C, tahapan persalinan. Ada kala 1, 2, 3, dan 4. Pada kala 1, disebut dengan pembukaan. Terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap, yaitu 10 cm. Persalinan kala 1 berlangsung 18-24 jam dan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yang kedua ada kala 2, yang disebut sebagai pengeluaran janin. Dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Ada kala 3, disebut sebagai pengeluaran plasenta. Dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Lalu ada kala 4, disebut sebagai pengawasan. Dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Bagian D ada tujuan asuhan persalinan.
Tujuan asuhan persalinan untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, sehingga prinsip dan keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Lalu ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama, timbulnya kontraksi uterus. Yang kedua, penipisan dan pembukaan serviks. Yang ketiga, bloody show atau lendir disertai darah dari jalan lahir. Dan yang terakhir, prematur rupture of membrane. Materi yang kelima, ada perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan. Yang pertama, ada sistem reproduksi. Terjadi kontraksi uterus pada awal persalinan. Yang kedua, pembentukan segmen atas rahim atau SAR dan segmen bawah rahim atau SBR. Yang ketiga, penipisan dan pembukaan serviks. Yang keempat, perubahan pada vagina dan dasar panggul setelah ketuban pecah. Bagian B, sistem kardiovaskuler. Tekanan darah dan denyut jantung mengalami peningkatan selama kontraksi. Lalu sistem metabolisme. Metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob akan meningkat. D, sistem respirasi. Sedikit peningkatan pernapasan dianggap normal selama persalinan. E, sistem renal. Poliuria sering terjadi selama persalinan. F, sistem pencernaan. Pergerakan gastrik serta penyerapan makanan padat berkurang, menyebabkan pencernaan hampir terhenti selama persalinan. G, suhu badan. Suhu badan akan sedikit meningkat selama persalinan dan dianggap normal asal tidak melebihi 0,5 sampai 10 derajat Celcius. Materi yang keenam ada perubahan dan adaptasi psikologi persalinan. Yang pertama, perubahan psikologi pada ibu bersalin kala 1. Beberapa keadaan dapat terjadi pada ibu dalam persalinan, terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan, yaitu perasaan tidak enak serta takut dan ragu-ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Untuk ibu bersalin kala 2, kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul sehingga ibu merasa ingin meneran. Pada ibu bersalin kala 3, yang pertama ibu ingin melihat, menyentuh dan memeluk bayinya. Yang kedua, ibu merasa gembira, lega dan bangga akan dirinya, juga merasa lelah. Pada ibu bersalin kala 4, observasi yang dilakukan yaitu yang pertama tingkat kesadaran, kedua pemeriksaan TTV, ketiga kontraksi uterus, keempat terjadinya pendarahan dengan normal tidak melebihi 400 sampai 500 cc. Materi yang ketujuh ada konsep dasar pasca persalinan. Saya akan membahas tentang pengertian masa nifas. Masa nifas adalah dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu. B. Tujuan asuhan masa nifas. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu bila terjadi komplikasi. Yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan nifas dan menyusui, nutrisi, jarak kelahiran, menyusui, imunisasi pada bayi, serta KP pilihan ibu. Bagian C ada tahapan masa nifas. Yang pertama ada periode immediate postpartum. Yang kedua ada periode early postpartum melebihi 24 jam sampai 1 minggu. Yang ketiga ada periode late postpartum melebihi 1 minggu sampai 6 minggu. Yang keempat ada remote puerperium. Bagian D ada peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan ibu, bayi, serta keluarga. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui. Yang keempat, mendeteksi penyulit maupun komplikasi selama masa nifas dan menyusui. Yang kelima, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan menyusui, pemenuhan nutrisi yang baik, serta memperhatikan personal hygiene dengan baik. Materi yang kedelapan ada perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Bagian A, sistem reproduksi. Yang pertama, uterus. Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Yang kedua, lokea. Adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. Ada 4 jenis berdasarkan warna dan waktu keluarnya. Yang pertama, lokea rubra. Berwarna merah, keluar hari pertama sampai 4 masa postpartum. Yang kedua, lokea sanguinolenta. Berwarna merah kecoklatan, keluar dari hari keempat sampai hari ke-7 pada masa postpartum. Yang ketiga ada lokea serosa, berwarna kuning kecoklatan, keluar dari hari ke-7 sampai hari ke-14 pada masa postpartum. Dan yang terakhir ada lokea alba, keluar pada 2 sampai 6 minggu. Yang ketiga ada perubahan vagina, vulva dan vagina dengan keadaan kendur dalam beberapa hari pertama. Yang keempat ada perubahan perineum, perineum menjadi kendur. Bagian B ada sistem pencernaan. Biasanya ibu mengalami konstipasi setelah persalinan. C ada sistem perkemihan. Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan sulit untuk buang air kecil 24 jam pertama. Bagian D sistem muskulosketal. Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah partus. Pembuluh darah akan terjepit sehingga akan menghentikan pendarahan. Bagian E ada sistem kardiovaskular. Setelah persalinan, Sean akan hilang tiba-tiba. F. TTV atau tanda-tanda vital. Yang pertama, suhu badan. Dalam 1 hari atau 24 jam postpartum, suhu badan naik sedikit 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Yang kedua, nadi. Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat, lebih 100 kali per menit. Yang ketiga, ada tekanan darah. Tekanan darah tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena ada pendarahan. Yang ketiga, pernafasan.
Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Materi yang ke-9 ada perubahan dan adaptasi psikologi pasca persalinan. Yang pertama, adaptasi psikologi masa nifas. Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu akan mengalami fase-fase, yaitu fase taking in, yaitu periode ketergantungan yang berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada diri sendiri. Yang kedua, ada fase taking hold. Fase berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Ketiga, ada fase letting go, berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah dapat menyesuaikan diri, merawat diri dan bayinya, serta kepercayaan dirinya sudah meningkat. Bagian B ada postpartum blues. Postpartum blues atau sindrom ibu baru dimengerti sebagai suatu sindrom gangguan efek ringan pada minggu pertama setelah melahirkan. Bagian C ada kesedihan dan duka cita atau depresi. Keadaan ini berlangsung antara 3-6 bulan, bahkan pada beberapa kasus terjadi selama 1 tahun pertama kehidupan bayi. Bagian D, kebutuhan dasar ibu masa nifas. 1. Nutrisi yang cukup, 2. Ambulasi dini, 3. Eliminasi, 4. Kebersihan diri atau personal hygiene, 5. Istirahat yang cukup, 6. Seksual dilakukan begitu darah berhenti, 7. Senam nifas, 8. Penggunaan KB. Materi yang ke-10 ada konsep dasar bayi baru lahir. Yang pertama, pengertian bayi baru lahir atau BBL. Disebut juga dengan neonatus, merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran, serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Bagian B, ciri-ciri bayi normal. Bayi baru lahir dikatakan normal jika yang pertama, berat badan antara 2,5 sampai 4 kg, 2. Panjang badan bayi 48 sampai 52 cm, 3. Lingkar dada bayi 30 sampai 38 cm, 4. Lingkar kepala bayi 33 sampai 35 cm, 5. Masa kehamilan 37 sampai 42 minggu, 6. Denyut jantung yang pertama 180 kali per menit turun menjadi 120 kali per menit, ke-7. Respirasi pertama 80 kali per menit turun menjadi 40 kali per menit, 8. Kulit berwarna kemerahan dan licin, 9. Kuku telah agak panjang dan lemas, ke-10. Genitalia pada laki-laki testis sudah turun, pada perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora. 11. Refleks mengisap dan menelan, refleks moro atau memeluk, dan refleks menggenggam. 12. Eliminasi, keluar dalam 24 jam pertama. Ke-13. Suhu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Asuhan BBL atau bayi baru lahir. Yang pertama, menjaga bayi agar tetap hangat. Yang kedua, membersihkan saluran nafas dengan menghisap lendir yang ada di mulut dan hidung jika diperlukan. Yang ketiga, mengeringkan tubuh bayi dari cairan ketuban dengan menggunakan kain yang kering, bersih, dan halus. 4. Memotong dan mengikat tali pusat dengan teknik aseptik dan antiseptik. Yang kelima, melakukan IMD. Yang keenam, memberikan identitas diri segera setelah IMD, berupa gelang pengenal. Yang ketujuh, memberikan suntikan vitamin K1. Ke-8, memberi salep mata antibiotik pada kedua mata. 9. Memberikan imunisasi hepatitis B pertama. 10. Melakukan pemeriksaan fisik BBL dari kepala hingga jari kaki. Materi yang ke-11, perubahan adaptasi fisiologi BBL atau bayi baru lahir. Yang pertama, sistem pernafasan. Frekuensinya berkisar 30-60 kali per menit. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Dengan berkembangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi peningkatan tekanan oksigen. C. Termoregulasi dan metabolik. Ada 4 mekanisme kehilangan panas tubuh dari bayi baru lahir. Yang pertama, konduksi, kedua, konveksi, 3, radiasi, 4, evaporasi. Ini sistem neurologis. Sistem neurologis baik secara anatomik atau fisiologis belum berkembang sempurna. Lalu di sini ada gastrointestinal. Kadar gula darah tali pusat 65 mg per 100 ml akan menurun menjadi 50 mg per 100 ml dalam waktu 2 jam sesudah lahir. Lalu di sini ada ginjal. Sebagian besar bayi berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir, 2-6 kali per hari pada 1-2 hari pertama. Setelah itu berkemih 5-2 kali dalam 24 jam. Bagian G ada hati. Dalam selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk pembuangan darah. Bagian H ada imun. Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan meningkatkan resiko infeksi pada periode BBL. Materi ke-12, perubahan dan adaptasi psikologi BBL atau bayi baru lahir. Proses adaptasi psikologi pada masa BBL atau bayi baru lahir. Masa transisi adalah masa ketika bayi menstabilkan dan menyesuaikan diri dengan kemandirian ekstrauterin. Yang pertama, periode reaktivitas pertama dari lahir hingga 30 menit pertama kehidupan. Yang kedua, periode tidur yang tidak berespon usia 30 menit hingga 2 jam. Yang ketiga, ada periode reaktivitas kedua dari 2-6 jam kehidupan. Sekian ringkasan materi yang saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Terima kasih dan salam sehat.